Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nara Prilia dari Universitas Muhammadiyah Sedayan Rapang yang akan membahas mengenai pengertian manajemen, fungsi-fungsi manajemen, unsur-unsur manajemen, prinsip-prinsip manajemen, dan regulasi atau dasar hukum pelayanan publik. Yuk teman-teman, kita pelajari lebih lanjut. Apa sih pengertian manajemen itu? Ya, saya mengungkapkan 3 pendapat para ahli. Yang pertama yaitu menurut Georgi R. Terry, manajemen adalah suatu proses yang berbeda, terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. 2. Menurut Henry Fayol, manajemen yaitu sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. 3. Menurut Melayu ST Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Fungsi-fungsi manajemen menurut Georgi R. Terry yaitu ada 4 fungsi dasar manajemen. Yang pertama, planning atau perencanaan. 2. Pengorganisasian atau organizing. 3. Actuating atau pelaksanaan. Dan 4. Controlling atau pengawasan. Perencanaan meliputi penentuan tujuan dan tindakan selanjutnya. Pengorganisasian meliputi pembagian pekerjaan dan hubungan kerja. Pelaksanaan meliputi penggerak dan anggota kelompok, sedangkan pengawasan meliputi pemantauan dan pengendalian rencana. Terry juga menggabungkan fungsi mengarahkan dan memimpin upaya manusia ke dalam fungsi penggerak dan berhenti memperlakukan koordinasi sebagai fungsi terpisah. Unsur-unsur manajemen yang paling terkenal yaitu menurut Melayu ST Hasibuan yang sering kita dengar dengan sebutan 6M, yaitu manusia atau man, uang atau money, metode atau metode, bahan atau material, mesin atau mesin, pasar atau market. Elemen-elemen ini mencakup berbagai aspek yang penting dalam manajemen, mulai dari sumber daya manusia hingga aspek keuangan, metode, bahan, mesin, dan pasar. Dengan memperhatikan keenam unsur ini, manajemen dapat mengelola perusahaan secara lebih komprehensif. Prinsip manajemen secara umum dikemukakan oleh Henry Fayol terdiri dari 14. Adapun diantaranya sebagai berikut: pembagian kerja atau division of work, wewenang dan tanggung jawab, authority and responsibility, disiplin atau disiplin, kesatuan perintah atau komando, unity of command, kesatuan pengarahan, unity of direction, subordinasi individual, subordination of individual interest, penggajian atau remuneration, pemusatan, centralization, hierarkis atau scalar chain, ketertiban atau order, keadilan dan kejujuran, equity, stabilitas tenaga kerja, stability of tenure, prakarsa atau inisiatif, semangat, kesatuan, spirit the corps. Dengan menerapkannya, proses atau kegiatan organisasi akan berjalan dengan baik karena nilai tersebut merupakan fondasi dalam pembangunan perusahaan yang kredibel dan kompeten. Dengan memahami dan mengelola elemen-elemen manajemen ini, manajer dapat mencapai tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat secara efektif dan efisien. Teman-teman juga perlu mengetahui apa sih regulasi atau dasar hukum pelayanan publik ya. Peraturan atau dasar hukum pelayanan publik adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik serta menetapkan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, terdapat juga peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan publik seperti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. Teman-teman menyimak bagaimana pembahasan yang saya bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang kompleks yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi, unsur-unsur, dan prinsip-prinsip manajemen menjadi landasan bagi para manajer dalam mengelola sumber daya dan mencapai keberhasilan organisasi. Peraturan dan dasar hukum pelayanan publik juga memberikan
kerangka kerja yang penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik diselenggarakan dengan efisien dan efektif serta adil.